Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku, Jihan Latifah Alfi, mahasiswi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Jadi, di video kali ini aku mau ngejelasin salah satu materi yaitu membangun Green Supply Chain Management dengan salah satu praktiknya yaitu Green Design. Sebelumnya aku mau jelasin konsepnya dulu. Seperti yang ada di video sebelumnya, konsep Green Supply Chain Management itu diawali dengan adanya kekhawatiran yang sejalan dengan kelestarian lingkungan akibat dari adanya kegiatan perekonomian dan industri. Jadi, dari isu-isu yang berkembang saat ini, lingkungan membuat masyarakat semakin sadar dan yakin dengan pentingnya produk-produk yang akan ramah lingkungan. Jadi, karena itu si GSM ini itu memiliki peran yang sangat penting bagi kesinambungan dalam industri. Perusahaan perlu menerapkan konsep dari GSCM sebagai strategi perusahaan untuk memajukan citra dari perusahaan sehingga mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, kalau teman-teman tahu, mengingat pentingnya GSCM pada suatu perusahaan, konsep GSCM ini itu tidak lagi menjadi salah satu pilihan gitu ya. Tapi ini sudah harus menjadi suatu kewajiban bagi anggota rantai pasok gitu. Jadi, selain itu, evaluasi praktik dan kinerja GSCM ini sangat penting karena menentukan kesuksesan dari implementasi GSCM. Nah, jadi pada konsep GSCM ini dibutuhkan suatu praktik. Nah, seperti yang video sebelumnya, aku juga udah ngejelasin praktik-praktik dari GSCM. Jadi, GSCM ini melibatkan peran semua anggota rantai pasok dalam melakukan atau mengurangi dampak langsung terhadap lingkungan melalui green practice. Jadi, dari salah satu jurnal yang aku baca, ada 6 praktis dari GSCM. Yang pertama itu ada green design, green purchasing, green production, green warehousing, green transportation, dan green reverse. Nah, di video kali ini, seperti yang dari awal aku udah bilang, dalam video kali ini aku mau memfokuskan diri pada salah satu praktiknya, yaitu green design. Apa sih green design itu? Nah, jadi green design itu adalah konsep untuk memperkenalkan metode perancangan yang ramah lingkungan, serta efisiensi dan aktivitas penggunaan energi sumber daya yang digunakan. Jadi, kegiatan-kegiatan dari konsep green design ini dilakukan yang fungsinya untuk merancang proses selama masa siklus hidup produk, sehingga kegiatan yang memobilisasi sumber daya sesuai permintaan untuk membangun seluruh rantai pasokan hijau dan mengintegrasikan rencana yang dapat memberikan layanan yang lebih ramah lingkungan. Jadi, layanan yang ramah lingkungan itu bisa berupa pembelian hijau, manufaktur hijau, distribusi hijau, dan juga daur ulang hijau. Nah, apa sih tujuan dari konsep green design ini? Nah, mari kita bahas ya. Yang pertama itu mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang tidak dapat didaur ulang mulai dari proses produksi hingga hasil akhirnya, sehingga produk atau bangunan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dan memiliki konsep yang berkelanjutan. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbaharui pada produk yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi emisi yang menyebabkan pemanasan global gitu. Jadi itu lebih ramah lagi, lebih menjaga lingkungan lagi. Nah, yang terakhir adalah meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Jadi, dengan adanya konsep green design ini dapat membantu suatu perancangan agar perancangan desain pembangunan itu agar tetap aman dan dijauhkan dari bahan-bahan yang mungkin membuat rusak dampak ekosistemnya gitu. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep dari teknologi ramah lingkungan dengan diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Pada bidang arsitektur atau desain, tercipta konsep green design sebagai tanggapan terhadap isu lingkungan tersebut. Green design ini memiliki konsep perancangan dari suatu produk atau hasil teknologi yang berfokus pada minimalisasi dampak keberadaannya terhadap alam, dimulai dari proses pembuatan hingga hasil produk yang tercipta. Jadi intinya itu dengan adanya green design ini diharapkan dapat eh, melindungi ekosistem dan juga melindungi suatu perusahaan dari bahaya-bahaya seperti bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga materi yang aku bisa sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apa sih green design itu gitu ya. Jadi, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Bye-bye.